Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di hari ini sanastamiru kita akan lanjutkan dari sana di kitab Tuhfatus Saniyah. Kita sudah sampai pada bab tentang mawadi al-khafdi ya. Jadi tempat-tempat mawadi al-hadfi ya, tempat-tempat menghapus gitu ya. Yang sebelumnya itu adalah bagian dari tanda jazm begitu. Baik, insyaallah Anda akan sedikit ringkaskan dulu materi yang lalu. Jadi apa saja yang menjadi tanda atau alamat dari jazm gitu ya. Baik, di sini sedikit tuliskan. Ini mungkin hanya ringkasan saja ya. Di alamatul jazmi. Ada berapa kemarin alamatul jazmi? Terbagi menjadi dua ya. Ada asliyah, ada far'iyah. Gitu ya. Ada asliyah, ada far'iyah. Kemudian yang asliyah ini apa kemarin? Tanda aslinya yaitu yang asli ada satu ya, hanya berupa sukun ya, sukun yang dia terletak pada atau ketika dia dalam kondisi fi'li al-mudhari sahih akhir, fi'li al-mudhari as-sahih al-akhir sahih. Baik. Jadi ini tanda aslinya adalah sukun. Adapun tanda yang far'iyah atau tanda yang cabang kemarin ada berapa? Ada dua. Ada dua. Yang pertama adalah hadfu harfil illah ya. Jadi hadfu harfi ini dia menghapus huruf illat ketika apa? Di dalam fi'li di dalam fi'il mudhari mu'tal akhir ya. Al-mudhari al-akhir. Mu'tal akhirnya dengan apa? Bil alif. Bil alif, kemudian awil waw. Waw atau dengan apa? Ya. Kemudian yang kedua dia adalah hazfun nun, yaitu alias menghapus huruf nun, yaitu di af'alil khamsah. Fil af'ali al-khamsah. Jadi ini sekedar mereview saja, mengingat ulang apa yang sudah menjadi pembahasan di pertemuan sebelumnya. Itu tanda jazm ya. Ada yang asli, ada yang far'iyah. Yang asli itu adalah sukun, itu di fi'il mudhari sahih akhir. Kemudian yang far'iyah yang pertama adalah membuang huruf ilat, yaitu pada fi'il mudhari mu'tal akhir dengan alif, wawu maupun ya. Kemudian membuang nun, ini pada af'alil khamsah ya. Dalam insyaallah kita akan lanjut
kepada bab yang berikutnya insyaallah. Ya kemarin ada pertanyaan tapi ini yang tanya tidak datang ini. Ada yang masih ingat tidak ketika kemarin kita menemui kasus seperti ini pada af'alul khamsah, ketika kita membuang nun ini, antum temukan di sini ada seperti ini, yatribu, tadribu, ya. Ada yang bisa jawab? Alif ini alif apa namanya? Ada yang bisa jawab tidak? Mungkin antum bisa sambil cek, ya, pelajaran di materi sebelumnya ketika antum membahas mengenai alamatun nasbi, ya. Ya, dia membedakan antara wawu jamaah dengan wawu yang lainnya, ya. Jadi ini adalah alif fariqah. Baik. Nah, fa insyaallah nastamiru. Ini sebetulnya semacam ringkasan begitu bab ini. Kita coba sedikit baca ulang lagi. Qala al-muallif rahimahullah taala qala faslun. Ini al-mu'rabat dulu, ya. Al-mu'rabatu. Al-mu'rabat ini membahas tentang kata-kata yang mu'rab. Jadi ini membahas tentang kata-kata yang mu'rab atau di-i'rab, ya. Faslun tadi, ya, faslun ini adalah sebuah pasal atau suatu, ya, pasal gitu. Kalau kita terjemahkan secara literal. Al-mu'rabatu qismani. Adapun di sini mu'rabat ini terbagi menjadi dua. Qismun, satu bagian yu'rabu bil harakat, yaitu yang pertama dia di-i'rab dengan harakat, ya. Ini kalau tidak salah sudah pernah kita bahas di babul i'rab di awal sebelum bab sebelumnya kalau tidak salah, ya. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Yang kedua adalah dia di-i'rab dengan huruf. Wa aqulu, dan syarih mengatakan arad al-muallifu rahimahullah ta'ala. Jadi si muallif, si penulis Ajurumiyah, yaitu Ibnu Ajurum, ini menginginkan bihadzal fasli, dengan penulisan bab ini, ayyubayyina ala wajhil ijmali, untuk membahas secara ijmal. Ijmal ini adalah global, secara, ya, global tadi. Kemudian apa yang ingin dibahas yaitu hukma ma sabaqa tafsiluhu fi mawadi'il i'rabi. Ini bacanya mawadi'i atau mawadi'ah? Ada yang masih ingat? Barusan kemarin selesai membahas ini kalau tidak salah, ya. Ayo, siapa ingat? Ajib. Awalnya ini saja. Baik, Karena idofah. Gimana? Mawadi'il karena dia bersambung idofah. Oh iya. Jadi ini kemarin kan dia termasuk apa, Mas? Harusnya kalau misalnya tidak tersambung dengan diidofahkan. dia layan sorif, Ustaz. Ya, al-ismu layan sorif. Yang dia termasuk apa, ya? Yang muntahal jumu'is. Ya, wazannya. Maka itu Ya, baik. Jadi dia bentuknya adalah siwat muntahal jumu'ah, ya, sebagaimana masajidanya. Ya, mawadi'an. Nah, tapi dia di sini terkasrohkan, boleh dia dikasrohkan karena dia diidhofahkan. Baik, jazakallah khairan. Kemudian kita lanjutkan, wal mawadi'un allati sabaqa dzikru ahkamiha fil i'rabi tafsilan thamaniyatun. Jadi di sini penjelasan tentang ini tadi ada 8, ya. 8 kata yang telah dijelaskan dan disebutkan, ya,
tentang berbagai hukum i'rab secara rinci. Jadi ada 8 kata, 8 jenis kata yang telah dijelaskan dan dirincikan berbagai keterangan hukum i'rabnya di sini. Yang pertama adalah isim mufrad, al-ismul mufradu, wa jam'ut taksiri, yang kedua. Kemudian wa jam'u al-muannatsi salimu, Yang ketiga. Kemudian yang keempat, wal fi'lul mudhari'u alladzi lam yattasil bi akhirih syai'un. Itu fi'il mudhari' alias ini bisa kita katakan sahih akhir, Kemudian yang berikutnya adalah musanna, kemudian jamak mudzakkar salim, asmaul khamsah, af'alul khamsah. Dan ini tadi wa hadhil anwa'u allati hiya mawadi'ul i'rabu tanqasimu ila qismaini. Ini semua tadi bentuk-bentuknya ini terbagi menjadi 2 bagian. Al-qismul awal, yang pertama i'rabu bil harakat, yang ini di i'rab dengan harakat. Wal qismul tsani i'rabu bil huruf, yang kedua di i'rab dengan huruf. Dan akan wasayati bayanu kulli, bayanu kulli naw'in minhuma tafsiran. Penjelasan tentang hal ini secara rinci akan dijelaskan di bab selanjutnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan kembali al-mu'rabat bil harakat. Al-mu'rabatu bil harakati qala falladhi ya'rafu bil harakati arba'atu asya', Al-ismul mufradu wa jam'u taksiri wa jam'ul muannats salimu wal fi'lu wal mudhari' alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un wa aqulu al harakatu thalathatu wal harakatu thalathatun. Ini mubtada khabar. Wa hiya dhammatu wal ad-dhammatu wal fathatu wal kasratu wa yulhaqu biha as-sukunu wa qad alimta anna al-mu'rabat. Ini tandanya apa ini? Ini ada isimnya anna. Kemudian ini apa? Mu'rabati, mu'rabata, mu'rabatu. Annal, mu'rabati, mu'rabata. Al-mu'rabati. Ya, baik. Al-mu'rabati. Limada? Karena mansub. Ya, mansub. Ya, dia isim apa ini? Isim jamak muannats salim. Ya, baik. Jazakallah khairan. Annal mu'rabati ala qismaini. Qismun yu'rabu bil harakati, yang pertama bagian yang di-i'rab dengan harakat, wa qismun yu'rabu bil hurufi, di-i'rab dengan huruf. Wa hadza syuru'un, dan inilah permulaan fi bayanil qismil awwali. Fi bayanil qismil awwali alladhi yu'rabu bil harakati, tentang penjelasan sesuatu atau kata yang di-i'rab dengan harakat. Wa huwa arba'atu asya'. Ada 4 macam. Ini yang pertama, yang di-i'rab dengan apa ini tadi? Di-i'rab dengan harakat atau huruf? Harakat, Ini i'rabu bil harakat. Yang pertama adalah al-ismul mufrad, itu isim mufrad. Contohnya Muhammad, dan di sini dalam kalimat zakara Muhammadun ad-darsa. Jadi artinya apa ini? Muhammad mengulang-ulang ad-darsa, pelajaran. Di sini Muhammad ini harokatnya adalah dhammah, ad-darsa ini adalah fathah, Si Muhammad itu adalah fa'il marfu, ad-darsa adalah isim yang dia mansub, maf'ulun bih. Dia maf'ulun bihi mansubun. Tadi ada yang la mahala laha min al-i'rab, Ini di awal ada fi'il madhi. Si fi'il madhi ini dia tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jamak taksir yang kedua, sudah tidak perlu dijelaskan, sudah cukup jelas. Ini yang di-i'rab dengan harakat, di mana at-talamid, ad-durus, ini semuanya i'rabnya dengan harakatnya. At-talamidu dia marfu, ad-durusa dia mansub. Kenapa-kenapanya sudah dijelaskan tadi oleh pembaca. Kita lanjutkan dulu, kita ulang sedikit, Jam'ul muannats salim yang ketiga. I'rab dengan harakat pada jamak muannats salim. Ada mukminatu, ada shalawatu, Ini mukminat ini adalah
kita khosya' dulu. Khosya' ini adalah fi'il madhi, ya la mahala lahu min al-i'rab, ya fi'il madhi. Kemudian mu'minannya adalah fa'il marfu', tandanya adalah dhammah yang ditambahkan di sini. Fi sholawati, as-sholawati ini wa fi, ini adalah harfu jar. Ini di sini maksudnya gini, ini mubtada. Adapun fi, ini khabarnya adalah ini. Jadi adapun fi ini merupakan harfu jar. Fi di sini adalah harfu jarrin. Kemudian as-sholawati ini adalah majrurun bi fi, yang dia termajrurkan karena adanya fi tadi. Wa alamatu jarrihi, adapun tanda jarnya adalah al-kasratu adz-dzahiratu, yaitu kasrah yang ditampakkan. Wa kullun, dan setiap kata dari mukminat dan sholawat ini adalah jamak muannas salim, semuanya ter-i'rab dengan harokat. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan suatu apapun di akhirnya. Contohnya yadhhabu, ya. Kemudian di sini dalam kalimat yadhhabu Muhammadun. Jadi di sini fi'il yadhhabu ini adalah fi'il mudhari', ya. Dan dia dihukumi marfu'. Kenapa dihukumi marfu'? Karena litajarrudihi minan nasibi wal jazimi, dia tidak termasuki atau tidak dimasuki oleh amil nasab maupun amil jazm. Jadi tidak ada penyebab nasab dan penyebab jazm di sini. Adapun tanda rafa'nya adalah dhammah yang zahirah yang tertampakkan di sini. Adapun Muhammad ini adalah isim, fa'ilun marfu'un, dan tanda rafa'nya adalah dhammah zahirah. Baik, ya. Kita sudah selesai di sini. Jadi di mu'rabat ini membahas yang pertama tentang isim atau apapun, ya, kata-kata, lebih tepatnya kata-kata yang di-i'rab dengan harokat. Ada 4, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun di akhirnya. Nanti kita lanjutkan, ini agak cepat ini alhamdulillah hari ini, ya, karena mudah begitu. Baik, kita ke al-aslu fil i'rabi ma i'rabu bil harakati. Tafadhal iqra ila ini sampai ini disukun ini. Bagaimana Ustaz? Sukun sampai apa penjelasannya syarih yang pertama, paragraf pertama. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu fil i'rabi ma yu'rabu bil harakati wa ma kharaja anhu. Qal kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujsamu bis sukuni wa kharaja an dhalika thalathatu asya'a. Jam'ul muannatsis salimu yunsabu bil kasrati wal ismu alladhi la yansarifu yukhfadu bil fathati wal fi'lul mudhari'ul mu'tallul akhiri yujzamu bihadfi akhirih. Wa aqul al-aslu fil asya'il arba'ati allati tu'rabu bil harakati an turfa'a bid dhammati wa tunsabba bil fathati wa tukhfada bil kasrati wa tujzama bis sukuni. Ya, hasbuk tarjim. Hukum asal dalam i'rab adalah apa yang di-i'rab dengan harokat dan apa-apa yang keluar darinya. Qal, berkata Imam Ibnu Ajurram, dan seluruh yang disebutkan tadi, seluruhnya dirofa dengan dhammah dan dinasab dengan fathah dan dijer di khafat dengan kasrah dan dijazm dengan sukun, dan keluar dari tiga perkara tersebut adalah jamak muannas salim yang dinasab dengan kasrah, isim yang tidak ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak ditanwin, di khafat dengan fathah, dan fi'il mudhari' yang diakhir dengan huruf
dijazam dengan menghapus huruf terakhirnya. Dan aqul dan berkata syarih, hukum asal dalam 4 perkara yang disebutkan tadi, yang 4 perkara yang di i'rab dengan harokat adalah di rofa dengan dhammah, dan dinasab dengan fathah, dan di khafat dengan kasrah, dan dijazam dengan sukun. Ya, mumtaz, jazakallah khaira. Sudah jelas penjelasannya. Apa yang dibaca sudah. Ya, jadi tadi ada sedikit tanya sedikit. Sebentar di sini. Ini bil harokati harokata. Bil harokati. Limada? Kemasukan huruf jar. Iya. Terus tanda jarnya apa? Kasrah. Kasrah, kenapa? Barusan kita bahas ini sebenarnya. Ya muannas salim. Iya. Jadi dia kan ini kan tadi kita barusan bahas ya sebelumnya. Dia seperti yang ini di sini. Nah, poin ketiga ini. Dia diharokatkan dengan kasrah. Ya. Dia i'rab dengan harokat. Baik. Intinya semua itu asalnya rofa pasti dengan apa? Dhammah. Nasab pasti dengan fathah. Khafat atau jar pasti dengan apa? Afwan. Tadi apa? Iya, khafat atau jar dengan kasrah. Jazm dengan sukun. Nah, sudah. Jadi kalau dulu kita ketika belajar bahasa Arab itu, ya sudah. Untuk memudahkan semua yang rofa itu dhammah, tanda gampangnya. Nasab itu tanda mudahnya adalah fathah. Khafat atau jar tanda mudahnya adalah kasrah. Dan jazm adalah sukun. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Nah, salah satu asya. Ada 3 macam nih yang dikecualikan. Ya. Si jamak muannas salim ini ya, dinasabkan dengan kasrah. Nah, biasanya nasab dengan fathah ini dengan kasrah tapi. Kemudian al-ismul yansharif, dia khafatnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Kemudian ada fi'il mudhari' mu'tal akhir, dia dijazmkan dengan membuang huruf illah di akhirnya. Ini adalah pengecualian. Ya, pengecualiannya cuma 3. Baik. Kita ke ini satu paragraf ini. Fa'amar raf'u. Fa'amar raf'u bidammati fa'innaha kulluha qad ja'at alama wal aslu fiha farahu jami'uha bidammati wa misaluha yusafiru Muhammadun wal asdiqa'u wal mu'minatu wa yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un bitajarrudihi minan nasibi wal jazimi wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu wa Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu wa huwa ismun mufradun wal asdiqa'u marfu'un li'annahu ma'tufun lal marfu'i wa alamatu rafihi ad-dhammatu dhahiratu wa huwa jam'u taksirin wal mu'minatu marfu'un li'annahu aidan ma'tufun 'alal marfu'i wa 'alamatu rafi'i ad-dhammatu dhahiratu wa huwa jam'u mu'annats salimun. Baik, tajim. Adapun rafa dengan doma maka semuanya datang. Gini aja. Untuk mudahnya gini. Berdasarkan sebelumnya tadi. Jadi fa'inna kullaha qad ja'at ala ma huwa raslufiya. Intinya yang panjang itu bilang aja gini. Berdasarkan yang sudah disebutkan secara hukum asal sebelumnya, maka gitu aja. Langsung ke faraf'u jami'iha. Jadi berdasarkan hal tadi, maka seluruh kata tersebut memiliki tanda rafa dengan harokat dhammah. Baik, lanjutkan.
Istamir. Maka misalnya yusafiru Muhammad dan saudara-saudaranya bersama Muhammad dan saudara-saudaranya dan para mukminat bersafar. Maka yusafiru fi'lun mudhari'un marfu'un karena terbebas dari penasab dan penjazm. Adapun dan alamat rafa'nya adalah dhammah dhahira. Muhammadun fa'ilun marfu'un. Alamat rafa'nya adalah dhammah dhahira. Ismun jadi adalah ismun mufrad. Wal asdiqa'u marfu'un dikarenakan maktuf dengan yang rofa. Maktuf apa maktuf? Maktuf itu naab ya Ustaz. Maktuf bukan, atof ya. Atau Mengikuti kan? mengikuti. Iya, dia masuk pagi. Ya, baik. Lanjut. Tanda rofanya adalah dhammah dhahira juga. Dan dia adalah jamak taksir. Dan mukminat marfu dikarenakan mengikuti dengan yang marfu juga. Dan tanda rofanya adalah dhammah dhahira. Dan dia adalah jamak muannats salim. Demikian Ustaz. Baik. Jadi ini tanda yang pertama, rafa dengan dhammah ya. Intinya semuanya itu, semua kata tadi yaitu dirofakkan dengan dhammah dan dia ketika dalam keadaan apa rafa. Kita lihat contoh di sini dalam sebuah kalimat yusafiru, ini bersafar ya, akan bersafar. Siapa yang bersafar? Ini fa'il semua ini. Muhammad ini fa'il marfu. Asdiqa ini dia mengikuti Muhammad ya, dia diatofkan. Yang safar kan ini ada beberapa golongan. Yang pertama Muhammad sendiri, kemudian yang kedua adalah asdiqa alias teman-temannya si Muhammad. Yang ketiga adalah si mukminat ya, orang-orang wanita yang beriman. Ya, mereka safar bersamaan gitu ya. Sehingga si Muhammad ini dia dirofakkan karena dia adalah fa'il dari yusafiru. Kemudian asdiqa ini dirofakkan karena dia mengikuti Muhammad. Mukminat ini dia dirofakkan juga karena dia adalah diatofkan juga. Atof pada yang marfu. Jadi yang asalnya itu yang marfu si Muhammad. Kemudian asdiqa ini mengikuti atau diatofkan ya, dengan Muhammad. Kemudian mukminat juga. Sehingga asdiqa dan mukminat ini diharokati dengan dhammah ya. Wadih insyaallah ya. Cukup jelas ya. Sanastamiru insyaallah, dilanjut di sini. Wa amman nasbu bil fathati. Bismillah. Wa amman nasbu bil fathati fa innaha kulluha ja'at ala ma huwa aslu fiha ma 'ada jam'ul muannats salimu fa innahu yunsabu bil kasrati niyabatan 'anil fathati wa misaluha lan akhalifa Muhammadan wal asdiqaa wal mu'minati. Ukhalifa ya. Afwan, ukhalifa. Oh ya, fa ukhalifa fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu wa Muhammadan maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathatu zahiratu aidan wa huwa ismun mufradun kama alimta wal asdiqa'u mansubun li'annahu ma'tufun ala mansubi wa alamatu nasbi al fathatu zahiratu aidan wa huwa jam'u taksirin kama alimta wal mu'minati mansubun li'annahu ma'tufun ala mansubi aidan wa alamatu nasbihi al kasratu niyabatan anil fathati
li'annahu jam'u muannatsi salimun. Baik, terjem. Dan adapun nasab dengan fathah berdasarkan yang sudah menjelaskan ini al-aslu ini, menjelaskan al-aslu. Kan itu ada kata ma huwa aslu fiha, kan itu ya. Ini ada, ini entar ana tunjukkan dulu di sini. Ada ma huwa aslu fiha. Nah, ini sebetulnya itu balik lagi membahas seperti yang dibaca oleh Akhnur Hadi tadi di sini. Al-aslu di sini kan asalnya itu semua ini kan berdasarkan, maksudnya di gini, berdasarkan kaidah asal di atas gitu saja. Apa yang sudah datang, misalnya ini kalau diterjemahkan panjang banget, berdasarkan setiap yang datang sebagaimana asal lah gitu kan. Langsung saja berdasarkan kaidah asal di atas atau sebelumnya. Gitu. Baik, fadhal. Adapun nasab dengan fathah berdasarkan hal yang sudah dijelaskan di atas, ma'ada jamu muannats salimu, kecuali jamak muannats salim, fa innahu insabu, dia dinasabkan dengan kasroh niabatan anil fathati, dengan niabatan itu mengganti sebagai pengganti dari fathah. Ya. Semisal contohnya lana khalifah Muhammadan wal astiqa'a wal mu'minat. Khalifah Muhammadan wal astiqa'a wal mu'minati. Fa khalifah ya fi'il mudhari mansub dengan lan, dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak. Wa Muhammadan maf'ulun bihi mansub dengan alamat nasab al-fathah dhahirah. Fathah dhahirah juga. Dan dia isim mufrad sebagaimana yang Anda ketahui. Wal astiqa'a mansubun, karena maktuf kepada mansub. Ya, isim yang mansub ya. Walamatu ya. Maktuf kepada isim yang mansub, dan alamat nasabnya adalah fathah yang nampak juga. Dan jamak taksir gini sebagaimana yang telah Anda ketahui ya, dan dia adalah kata ini adalah jamak taksir sebagaimana Anda ketahui, gitu saja. Baik, istamir lanjut ya. Dan kata ini adalah jamak taksir sebagaimana yang telah Anda ketahui. Wal mu'minati mansubun, karena maktuf kepada isim yang mansub juga, dan alamat nasabnya kasroh, pengganti dari fathah, karena jamak muannats salim. Baik, ya, jazakallah khairan. Ini nasab yang kedua. Tadi yang pertama sudah kita bahas rofa. Ini nasab sekarang. Intinya semua berdasarkan kaidah tadi ya. Nasab itu pasti dengan fathah. Ma'ada, kecuali yang dikecualikan hanya satu, yaitu jamak muannats salim. Jadi empat kata yang sebelumnya itu ya. Kalau kita kembali ke sebelumnya itu ada 4 macam. Agak naik ini. Nah ini 4 ini loh maksudnya. Isim mufrad ya. Kemudian jamak taksir, jamak muannats salim, fi'il mudhari ini. Itu semuanya berharokat fathah, kecuali jamak muannats salim. Kenapa? Karena di sini si jamak muannats salim ini ya. Afwan. Ya, benar ya. Karena jamak muannats salim ini yunsabu bil kasrati, dia dinasabkan dengan kasroh, kan gitu. Jadi 4 kata tadi itu nasabnya fathah,
kecuali jamak muannas salim, karena si muannas salim ini nasabnya dengan kasroh. Yang mana kasroh ini adalah niyabatan anil fathati, dia mengganti fathah, ya. Sebagaimana kita sudah jelaskan sebelumnya, insyaallah. Wa mithaluha, contohnya, lan ukhalifa Muhammadan wal astiqa'a wal mu'minati. Ini kan beda sendiri ini. Di sini ada fi'il mudhari' yang mansub, ya. Ini fi'il mudhari'nya tandanya dengan fathah ini. Nah, lan ukhalifa, dia ternasabkan karena ada lan. Kemudian Muhammadan, dia adalah maf'ul bihi dari fa'ilnya ini adalah ukhalifa. Maf'ul bi si Muhammad ini. Kemudian si astiqa ini dia mengikuti harokatnya Muhammad. Oh, Muhammadnya ini dia i'rabnya mengikuti Muhammad. Oh, i'rabnya dia nasab, berarti astiqa ini juga nasab. Ya. Si astiqa ini adalah jamak taksir sehingga harokatnya fathah zahirah. Nah, tapi ya, mukminat di sini meskipun dia kedudukannya sebagai ataf pada isim yang mansub, akan tetapi harokatnya tidak di fathah, dia di kasroh. Kenapa? Karena dia adalah jamak muannas salim, ya. Oh, yang lainnya ini fathah semua kok. Ini di isim mufrad dia fathah, di fi'il mudhari' dia ini beda, ya. Kalau kita bahas isim ya, saya nggak bahas yang fi'il. Yang fi'il ini jelas dia nasab dengan fathah karena dia nggak ada sambungan apapun di belakangnya. Kemudian yang Muhammad, kemudian astiqa ini, Muhammad isim mufrad, astiqa ini adalah jamak taksir, dia diharokati dengan fathah karena mansub. Nah, al-mu'minat ini tidak dibaca al-mu'minata. Kenapa? Karena dia jamak muannas salim. Jamak muannas salim meskipun dia nasab, dia harokatnya harusnya kasrah. Begitu, ya. Baik, ini kita masih ada sekitar 10 menit, ya. Insyaallah semoga bisa selesai. Kita ke akhwat lagi, Ummu Abdillah Zubair. Wa ammal khafdu bil kasrati. Ini khafat yang berikutnya itu dengan kasrah. Asalnya semua dengan kasrah kecuali, ya, gitu saja. Berdasarkan hukum asal tadi, kan asalnya tadi rafa dengan dhammah, ya, nasab dengan fathah, majrur atau khafat dengan kasrah, jazm dengan sukun. Nah, berdasarkan hukum asal seperti itu. Kecuali ini dikecualikan adalah fi'il mudhari'. Karena apa? Fi'il mudhari' itu nggak bisa dicerkan, toh? Kan nggak bisa masuk pada fi'il, ya. Ya, itu asalnya nggak bisa termajrurkan, tidak bisa di khafat, karena khafat itu hanya masuk pada isim. Kemudian selain itu di sini kecualinya ada yang berupa al-ismu alladzi la yansharif, ya, isim ghairu munsharif atau isim yang tidak bisa menerima tanwin. Jadi kalau ketemu istilah ini di kitab, antum tidak perlu terjemahkan lah. Bilang saja al-ismu la yansharif gitu, al-ismu alladzi la yansharif gitu, atau isim ghairu munsharif kalau mau diterjemahkan agak. Ya, meskipun itu enggak terjemahan juga. Nah, ini di sini hafatnya dengan apa? Fathah sebagai pengganti kasrah. Nah, sebagai contoh di sini semuanya di sini, ya, marartu, ya, aku melewati Muhammad. Pertama Muhammad ini dia majrur kan dengan bi, dengan tandanya kasrah yang tampak. Rijal ini juga kasrah yang tampak karena dia ataf sini. Mukminat ini juga. Nah, tapi di sini ada si Ahmad. Si Ahmad ini beda sendiri, dia tidak ada wa Ahmadi. Meskipun orang Indonesia mungkin ada yang namanya Ahmadi, tapi itu beda cerita. Tapi di sini konteksnya adalah si Ahmad ini tidak bisa menerima apa? Kasrah. Limadza li'annahu al-ismu la yansharif. Dia adalah isim ghairu munsharif. Kita langsung ke bawah sini.
Si Ahmad ini di sini ya mahfud dia memang, dia khafat memang. Kenapa khafat ya? Karena dia mengikuti atau ma'tuf atau atof dengan isim yang mahfud juga. Ya, sebelumnya si Ahmad ini kan mengikuti mukminat, mengikuti rijal dan mengikuti Muhammad. Akan tetapi apa? Ya, tanda khafatnya berbeda sendiri. Karena li'annahu ismun la yansarifu. Apa yang membuat dia tidak bisa berharokat kasrah wal mani'u, adapun pencegahnya atau faktor yang menghalangi baginya lahu bagi si Ahmad ini minas sarf dari tanwin atau dari kasrah tadi adalah yang pertama adalah al-alamiyah karena dia isim alam, ya kan kemarin illatani dua illah ya. Dan yang kedua adalah karena dia menyerupai wazan fi'il af'ala. Ya. Baik, kita selesaikan ke akhir bab sini. Wa amal jazmu, jazam ini dengan sukun asalnya sebagaimana Anda tahu ya di dalam jazm ini hanya dikhususkan pada fi'il mudhari'. Ya. Fa anta ta'lamu anna al-jazma mukhtassun bil fi'lil mudhari' fa in kana sahihul akhiri, ketika dia berupa sahih, fi'il mudhari yang sahih akhir ya, maka fa inna jazmahu, jazmnya pada fi'il mudhari sahih akhir tadi adalah bisukuni, dengan sukun, kama huwal aslu fil jazmi, sebagaimana asalnya atau hukum asalnya i'rab jazm. Jadi ini hanya satu saja pada fi'il mudhari. Kemudian jazmnya dengan sukun. Jadi kalau fi'il mudhari'nya sahih akhir. Contohnya lam yusafir. Nah, ini lam yusafir ini dimatikan. Siapa? Fa'ilnya adalah Khalidun. Falam, adapun huruf lam itu adalah harfu nafiin ya. Huruf apa? Nafi. Dia huruf nafi. Harfu nafiyah wa jazmin wa qalbin. Dia huruf nafi, huruf jazm dan huruf qalb. Ya. Wa yusafir, adapun yusafir ini fi'il mudhari' yang dia majazumun bilam, dia terjazmkan karena adanya lam. Tandanya adalah sukun. Khalid ini adalah fa'il marfu, tandanya adalah dhammah yang dhahir. Adapun ya wa in kana al-fi'lu al-mudhari'u, ini mu'tallah. Kenapa mu'tallah? Karena dia khobarnya si kana. Nah, ini isimnya kana nih, fi'lul mudhari' ini ya al-fi'lu al-mudhari' adalah isimnya kana ya. Wa in kana al-fi'lu al-mudhari'u, kalau fi'il mudhari'nya itu adalah mu'tal al-akhir, dia mu'tal akhir alias ada huruf ilatnya ya, maka tanda jazmnya itu adalah bihadfi harfi illati. Bihadfi harfil illati, dengan membuang huruf ilat. Masih ingat ya antum? Mu'tal itu ketika dia ketemu dengan huruf ilat. Ya, fi'il mudhari'nya di belakangnya ada huruf ilat. Alif, wawu, ya gitu kan. Contohnya lam yas'a, di aslinya sebetulnya ada sesuatu di belakangnya, yas'a gitu ya. Ya yas'aya gitu ya. Lam yas'a bakrun, bakar belum berusaha. Walam yad'u, belum berdoa. Yad'uan aslinya ini kalau belajar apa namanya, i'lal ya, yad'u aslinya. Yad'u aslinya, tapi karena berat ya, maka wawunya tidak terharokat gitu ya. Dan ketika dia ketemu dengan penjazm, maka huruf ilatnya dihilangkan. Yaqdi ini juga sama. Walam yaqdi ma alaihi, dan dia belum, yaqdi itu menunaikan, ma alaihi apa yang menjadi apa yang ada pada, maksudnya gini, apa yang menjadi kewajibannya, begitulah. Walam yaqdi ma alaihi, apa yang dia belum menunaikan kewajibannya, begitu saja. Fakullun, setiap kata dari
Yas'a, yad'u, yaqdi, ini fi'lun mudhari'un majzumun bilam. Ini semua antum kalau mau ingat ini penjelasannya cek lagi nanti di bab sebelumnya ya. Sudah pernah kita bahas. Ya, semuanya adalah majzum dengan adanya lam. Tanda jazmnya adalah hadzful alifi, yaitu dengan membuang alif. Ya, alifnya dibuang dari yas'a ini, dan fathah sebelumnya. Nah, ini fathah ini adalah tanda maksudnya ini fathah yang terletak pada huruf ain ini ya, antum lihat di sini fathah yang terletak pada huruf ain ini maksudnya tanda dari penghapusan huruf alif. Gitu. Jadi sebetulnya kalau kita nggak ngerti ya, sebetulnya ini aslinya ada tanda alifnya setelahnya kan, aslinya itu alif yang bengkong seperti ini. Nah, ketika bentuknya jadi yas'a, fathahnya ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang dihapus, ya, yaitu alif. Wa hadzful wawi, ya, penghapusan wawu pada kata yad'u itu adalah tandanya dilihat dari dhammah di sini. Ya, tanda dhammah pada huruf ain ini adalah tanda bahwasanya dia telah menghapus wawu. Dan penghapusan ya ini ditandai dengan adanya kasrah pada huruf dhad. Ya, demikian ya. Insyaallah nakifilahuna. Kita akan lanjutkan untuk besok insyaallah. Semoga tidak ada halangan. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Semoga antum dimudahkan dan difahamkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.